Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita bertemu dan ini tiada lain dari rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun kita dibatasi dengan kondisi pandemi Covid-19, namun kita masih senantiasa bertemu dan bersua di dalam proses pembelajaran. Pada kali ini kita akan memulai proses pembelajaran statistik kependidikan. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada pembelajaran awal ini yang kita akan lihat, kita akan kaji adalah bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan untuk mengikuti proses perkuliahan selama 1 semester untuk mencapai tujuan. Mata kuliah kita adalah statistika pendidikan. Yang mana dalam statistika pendidikan ini, kalau kita melihat dari aspek tujuan, bahwa pembelajaran ini bertujuan untuk membantu Anda sebagai seorang peserta didik atau mahasiswa memahami pengertian dasar mengenai apa itu statistika pendidikan. Yang kedua, semoga dengan pembelajaran ini dapat menjadikan Anda untuk bisa melakukan penerapan statistika secara praktis untuk mengolah data di lapangan. Apa yang kita harapkan capaian dari proses pembelajaran ini? Mahasiswa mampu menjelaskan. Jadi di sini ada proses pemahaman, pengetahuan, bagaimana Anda mampu menjelaskan serta dapat menggunakan beberapa alat statistik dalam menyelesaikan contoh kasus yang diberikan. Jadi dalam proses pembelajaran kita ini, saya tidak akan hanya memberikan ceramah, penjelasan-penjelasan, tapi kita akan lebih banyak melakukan. Karena namanya mengolah data itu kalau hanya diceramahi, hanya diberi petunjuk tanpa melakukan, itu tidak akan tercapai. Demikian pula, mahasiswa dapat memberikan interpretasi atau analisis atas hasil pengolahan data kuantitatif melalui alat uji statistik tertentu, sehingga dapat menjadi alat bantu dalam penyusunan laporan penelitian pendidikan secara efektif. Jadi tidak hanya sebatas sampai pada menghasilkan output dari angka-angka. Misalnya pada saat kita menghitung rata-rata, kita temukan 8, kita tidak hanya sampai di situ bahwa sudah selesai, tapi kita menganalisis, kita menginterpretasi angka 8 itu. Misalnya kenapa hanya rata-ratanya 8? Sementara kriteria ketuntasan minimum itu ada 7,5. Berarti hanya bedanya 0,5 saja. Ada apa? Seharusnya kalau KKM-nya 7,5, maka rata-rata hasil belajar dari peserta didik itu misalnya 9. Ini kan berarti kita menginterpretasi. Kemudian kita analisis sehingga kita temukan jawaban bahwa ternyata ada hal-hal yang menjadi faktor mempengaruhi sehingga tidak bisa mencapai target yang maksimal. Boleh jadi misalnya karena alasan pandemi, tapi saya kira jangan jadikan alasan pandemi itu. Jadi inilah capaian pembelajaran kita. Anda diharapkan dalam melakukan proses pengolahan data itu bisa menginterpretasi hasil olah data ini. Coba kita lihat dari peta konsep pembelajaran kita. Mulai dari statistika pendidikan, kita akan belajar konsep dasarnya, kemudian membahas data distribusi frekuensi dan histogram, kemudian menghasilkan output data. Dari data yang kita hasilkan itu, kita lakukan ukuran tendensi sentral atau mencari rata-rata. Kita akan melihat ukuran variabilitas datanya, apakah variabilitas itu bagus atau tidak. Kemudian kita uji pensyaratan analisis. Ini uji pensyaratan analisis meliputi uji homogenitas varians dan uji pensyaratan analisis. Kemudian kita juga melakukan olah data dan analisis data. Biasanya kalau dalam penelitian itu ada instrumen,
ya kita lakukan dulu uji validitas dan reliabilitas instrumen. Kenapa? Karena ya sebelum data itu dikumpulkan, terlebih dahulu alat pengumpulannya misalnya apa? Ya, apakah alat pengumpulannya angket? Kalau angket, maka kita uji dulu angketnya dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, setelah itu kita lakukan. Ya, kalau kita ingin mencari apakah ada hubungan antara variabel satu dengan yang lain, maka kita analisis korelasi. Ya, yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah analisis korelasi bivariat. Ya, yang kedua, kalau misalnya kita mau melihat pengaruhnya, ya kita analisis regresi. Ya di sini. Yang ketiga, kalau kita ingin melihat perbandingan, ya mengkomparatifkan, ya maka kita lakukan uji analisis komparatif. Apa tujuan semua ini? Pada dasarnya, tujuan utama dari proses pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data penelitian. Ya, secara ringkas inilah peta konsep dari statistika pendidikan. Berarti kalau kita mau melihat alur dari peta konsep ini, maka kita bisa ada dalam bayangan kita bahwa kita lebih banyak mengolah data. Makanya tadi capaiannya itu adalah bagaimana Anda bisa menginterpretasi dan menganalisis. Tetapi sebelum bisa menginterpretasi dan menganalisis data itu, terlebih dahulu ya Anda harus mampu mengolahnya. Sebelum Anda olah, terlebih dahulu Anda harus mampu untuk mengumpulkan. Nah, sebelum mengumpulkan, harus Anda mampu menyusun alat pengumpulannya itu atau instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan itu yang tepat. Nah, makanya diuji validitas dan instrumen. Nah, berarti setelah Anda semuanya memiliki kemampuan untuk itu, maka saya yakin target atau tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Anda mampu mengolah dan menganalisis data penelitian. Sehingga pada saat Anda ingin melakukan penelitian dan penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, maka Anda mudah untuk mengolah datanya. Anda memahami. Ya, karena boleh jadi selama ini ada yang yang melakukan proses penelitian sudah ada outputnya, angka-angkanya, tapi hanya sebatas itu, tidak mampu diinterpretasi dan dianalisis. Nah, itu. Nah, kemudian dari peta konsep ini kita buat turunannya topik-topik bahasan karena kita dibatasi oleh waktu. Kita dibatasi oleh waktu, maka beberapa topik bahasan yang harus kita lihat. Dan di sini ya kita dibatasi 16 kali pertemuan. Hari ini adalah pertemuan pertama misalnya. Ya maka selanjutnya kita akan melihat topik-topik apa. Apa tujuannya ini kita berikan? Ya supaya Anda sudah bisa mempelajari lebih dahulu. Ya. Jadi topik ini sebenarnya diberikan supaya ada motivasi awal dari peserta didik atau mahasiswa mau mempelajari. Ya bukan berarti nanti pada pertemuan itu baru dipelajari. Kenapa kita kadang dalam proses pembelajaran itu gagal? Karena ya topik-topik bahasan itu kita sudah diberikan tapi tidak pernah kita lirik. Sehingga pada saat misalnya ada pertanyaan, minta pendapat, minta sanggahan, ya Anda tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Anda tidak baca lebih awal. Nah, makanya topik ini diberikan. Ya untuk pertemuan awal ini jelas kita hanya memberikan ya gambaran bagaimana materi-materi yang akan diajarkan serta kontrak belajar. Ya, jadi kontrak belajar ini bertujuan kita punya kita punya kesepakatan bersama bahwa dalam proses pembelajaran ini yang boleh, ini yang tidak boleh, dan ini yang harus kita lakukan. Oke. Nah, pada pertemuan kedua, ya kita akan bahas pengantar teoritis. Bukan teoritis ya, teoretis. Itu bagus. Jadi teoritis tentang statistika pendidikan. Nah, di sini kita akan banyak mempelajari apa itu statistik, apa itu statistika, apa bedanya statistik dengan statistika, kemudian apa fungsinya, ya bagaimana seluk-beluk dari statistika itu, ya supaya kita betul-betul bisa mengenalnya. Nah, kemudian pertemuan kedua kita bahas penyajian data. Dari penyajian data itu ada distribusi, frekuensi, dan ada histogram. Ya, data itu kita bisa melihat dari aspek ya jadi tadi pengolahannya.
Ya, setelah misalnya kita membuat angket, setelah angket itu kita sebar, kemudian kita kumpulkan hasil angketnya, kita mau menghitung, ya mendistribusikan hasil angket itu ke dalam sebuah tabel. Ya, jadi itu bentuk penyajian datanya ke dalam tabel, karena tabel ini yang menjadi alat bantu kita untuk bagaimana mengolah data selanjutnya. Kan melakukan dari tabel itu kemudian dibuatkan histogram, ya jadi histogram atau grafiknya. Jadi ini materi ketiga kita, penyajian data. Nah, kemudian ukuran tendensi sentral. Ya, ukuran tendensi sentral. Di sini kita akan belajar mean, median, modus, serta ukuran variabilitas data. Di sini kita belajar rank, ya rentang, kemudian standar deviasi dan variansi. Ya, kalau kita melihat merunut semua dari topik-topik yang ada ini, mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-16, maka di sini yang diharapkan adalah bagaimana respon Anda, bagaimana Anda melakukan aktivitas sesuai dengan ya tuntutan tugas. Jadi lebih banyak tugas ini. Tugasnya apa? Adalah tugas mengolah data sesuai dengan topik-topik yang kita akan bahas. Jadi tugasnya mengolah data. Jadi uji pensyaratan analisis, ada uji normalitas data. Ya. Kenapa? Karena ya kalau kita melakukan proses penelitian dan penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, maka data-data yang kita kumpulkan itu kita harus kaji, kita harus analisis dari berbagai sudut. Supaya apa? Supaya data itu betul-betul data yang representatif. Ya, data yang representatif. Kenapa? Kalau datanya tidak bagus, maka boleh jadi hasil penelitian kita amburadul. Nah, makanya harus diuji semua, karena alat uji itulah yang bisa menguatkan kita dalam menganalisis. Oh, bagaimana normalitas datanya? Bagaimana homogenitas variansinya? Nah, ini. Ya, kemudian, ya kalau kita sudah lakukan itu sesuai dengan topik penelitian kita, ya kita lakukan analisisnya lagi, ya berdasarkan dari data dan apa yang kita harapkan dalam penelitian itu. Saya katakan tadi, waktu kita bahas peta konsep tadi, ya kalau analisis korelasi kita ingin melihat hubungan, ya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Ya, bagaimana hubungannya? Nah, kalau analisis regresi itu lebih di atas lagi karena kita ingin melihat pengaruh. Jadi kalau regresi itu mengkaji pengaruhnya. Ya, misalnya ya, jadi bagaimana pengaruh X terhadap Y? Ya, ada dua analisis regresi sini, ada regresi sederhana, ada berganda. Yang dimaksud sederhana hanya satu X dan satu Y. Ya, kalau berganda itu bervariasi. Ada 2X, 1Y, 3X, 1Y. Misalnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. Ya, bisa menjadi apa? X-nya itu bisa jadi faktor berpengaruh itu adalah X-nya, kemudian Y-nya adalah keberhasilan belajar. Nah, faktor-faktor berpengaruh itu bisa banyak. Nah, itu bisa kita gunakan analisis regresi dengan melakukan uji regresi linier berganda. Kemudian, uji komparatif. Komparatif itu membandingkan antara dua variabel, variabel A dan variabel B. Jadi dibandingkan. Ya, misalnya membandingkan kualitas guru antara MAN 1 dan MAN 2. Ya, antara MAN 1 dan MAN 2. Membandingkan kualitas hasil belajar sebelum dan setelah diterapkan satu metode. Ya, mungkin kita ingin melihat bahwa wah kok selama ini ya ada sekolah A itu dalam pembelajaran PAI di sekolah itu kok hasil belajarnya begitu-begitu saja. Jadi ya kita ingin membandingkan ya dengan melakukan pre-eksperimen terhadap satu metode. Kita mau uji coba metode. Ya, makanya kita lakukan analisis komparatif, ya membandingkan
apakah metode ini efektif atau tidak dalam meningkatkan hasil belajar baik. Maka kita lakukan uji coba. Sebelum melakukan uji coba, kita lakukan pretest. Ya. Jadi kita lakukan pretest. Setelah itu kita lakukan treatment, dan setelah treatment selesai kita lakukan post test. Dari hasil pretest dan post test itulah yang kita bandingkan. Itu satu alat yang kita bisa gunakan, yaitu uji perbandingan atau uji komparatif. Kalau polanya begitu, maka itu yang dimaksud dengan sampel berkorelasi. Kalau membandingkan antara sekolah A dan sekolah B terhadap kualitas pelajarnya, itu yang disebut dengan sampel independen. Sampel independen karena masing-masing berdiri sendiri. Ya, di sini menggunakan metode tersendiri, di sini menggunakan metode sendiri, kemudian kita bandingkan. Ya. Nah, selanjutnya kita uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Itu tadi yang saya katakan, bahwa sebelum kita mengumpulkan data, kalau data itu kita gunakan instrumen, maka instrumen itu kita harus uji dulu. Nah, bagaimana proses ujinya? Ini yang kadang banyak kesalahan begini. Dia lakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian pada saat dia sudah lakukan penelitian. Ya, dia lakukan penelitian di objek yang sama, dan itulah yang kemudian hasil uji validitas dan reliabilitas juga menjadi hasil dari misalnya korelasi produk momen. Jadi dia angket itu diberikan kepada peserta didik, kemudian ingin dihubungkan antara X dengan Y. Angket itu diberikan ke peserta didik sekaligus uji validitas dan reliabilitas instrumen dari hasil angket itu. Itu salah. Yang namanya uji validitas reliabilitas instrumen penelitian itu dilakukan sebelum instrumen itu digunakan pada objek yang sesungguhnya. Nah, itu namanya uji validitas. Jadi kita buat kelas tempat untuk uji. Kenapa? Karena kita mengetahui apakah instrumen ini valid apa enggak, reliable apa enggak. Kalau enggak valid, kita enggak gunakan. Kalau enggak valid, kita ganti. Misalnya ada 20 item angket. Dari 20 itu kemudian kita uji validitas. Oh, ternyata ada 5 yang tidak valid. Tergantung kita. Karena 5 tidak valid, yang 5 itu kita buang, tidak gunakan, berarti tinggal 15 yang valid. Atau yang 5 yang tidak valid itu kita revisi, kita perbaiki. Setelah kita perbaiki, uji lagi. Setelah diuji dan ternyata sudah lolos valid semua, maka semuanya bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Itu. Jadi uji validitas dan reliabilitas instrumen itu tidak bersamaan pengambilan datanya, tetapi uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian itu digunakan atau diuji melalui objek yang lain. Objek yang lain. Oke. Itu pertemuan ke-14. Kemudian pertemuan ke-15, di sini sudah praktek full. Anda nanti membuat penelitian pendidikan. Tidak apa-apa objeknya yang di sekitar Anda, karena kita masih masa pandemi. Objek penelitiannya di sekitar kita. Kemudian setelah melakukan penelitian, pendidikan, Anda kumpulkan datanya. Dari pengumpulan data itu kemudian Anda olah. Setelah olah, kemudian Anda interpretasi hasil penelitian itu. Apakah Anda olah pakai korelasi, pakai analisis regresi, pakai komparasi, tergantung dari tema atau judul yang akan diberikan pada saat melakukan praktek desain penelitian pendidikan. Lagi-lagi saya katakan, kalau korelasi itu kita mencari hubungan antara X dengan Y, kalau regresi itu mencari pengaruh antara X dengan Y, kalau komparasi itu membandingkan antara variabel 1 dan variabel 2. Jadi itu saja. Setelah itu interpretasi hasil penelitian. Dan dianalisis, dibuat simpulan-simpulan. Jadi ada simpulan-simpulan yang dipaparkan,
dari hasil penelitian itu. Saya kira kalau kita mampu untuk betul-betul fokus dalam pembelajaran ini, maka pada saat Anda menyelesaikan skripsi atau ingin mengusulkan ya judul skripsi dengan itu tadi, apakah hubungan, apakah pengaruh, apakah perbandingan, maka Anda mudah mengolah datanya. Memang saat ini ya di dalam pembelajaran kita juga ini kita akan gunakan alat olah data yang secara langsung ya kita bisa gunakan misalnya Excel. Karena Excel itu fasilitas Office yang bisa dimanfaatkan untuk analyze dan function dalam pembelajaran. Nah, sehingga kita bisa gunakan Excel supaya memudahkan. Ya, ada juga yang lain yaitu SPSS. Jadi harapan saya kalau ada yang memiliki laptop, ya silakan menginstal SPSS. Ya, kalau memungkinkan laptopnya ya pakai versi yang terbaru. Ya, SPSS berapa? Ya, jadi SPSS itu ya jadi service product statistical solution. Jadi adalah produk untuk solusi bagaimana kita mengolah data statistik. Ya, kalau yang secara manual kita bisa pakai kalkulator. Jadi alat-alat ini bisa kita gunakan semua. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan alat ini dan hasilnya itu benar. Ya, hasil benar itu tergantung dari bagaimana kita menginput datanya. Nah, oke, inilah materi-materi yang kita akan pelajari selama 1 semester. Jadi harapan saya betul-betul kita ya mengikuti secara baik proses ini. Kenapa? Karena statistik itu unik dibanding mata kuliah yang lain. Kenapa saya katakan unik? Antara materi satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Topik yang satu dengan topik yang lain itu saling berhubungan. Suatu saat kita akan mengolah data dan ternyata pengolahan data itu kita butuh regresi, kita butuh product moment, kita butuh standar deviasi, kita butuh mean, ya kita butuh uji normalitas data dan seterusnya. Jadi kalau ada yang terputus dari materi ini, itu bisa saja kita tidak memahami prosesnya. Nah, karena tujuan pembelajaran kita ini adalah bagaimana kita mampu mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, memberi interpretasi, dan memberi simpulan data. Jadi di situ, jadi proses itu kita harus lakukan semua. Baik secara manual maupun dengan menggunakan itu tadi, Excel atau SPSS. Baik, sekarang apa tugas Anda? Jadi selama dalam proses pembelajaran ini ya kita terapkan ya misalnya kita pendekatan kita adalah CBSA atau CBMA, cara belajar mahasiswa aktif. Jadi Anda yang lebih banyak aktif, saya hanya memberikan motivasi, saya memberikan petunjuk-petunjuk, saya memberikan ya pendampingan-pendampingan, ya yang Anda lakukan adalah mengolah data. Jadi ya, tugas Anda yang pertama aktif mengikuti perkuliahan. Ya, apakah perkuliahan kita secara online? Maksudnya online di sini kita bertatapan muka melalui Zoom atau ya karena waktu pembelajaran kita mulai pada jam sekian sampai jam sekian, di situ kita harus betul-betul online di situ. Ya, karena boleh jadi ada permintaan komentar, ada permintaan tugas, ya, yang merespon pada saat jam yang sama sesuai dengan proses perkuliahan itu berbeda dengan yang merespon setelah perkuliahan selesai. Maka harus Anda aktif mengikuti perkuliahan. Ya, kemudian harus hasil belajar individu. Jadi boleh jadi dalam pembelajaran kita ada beberapa tugas-tugas individu. Ya, itu tadi tugas mengumpulkan data, tugas olah data. Jadi hasil belajar individu juga itu harus ada. Kemudian Anda aktif tadi berkontribusi dan atau berpartisipasi di kelas. Keaktifan kontribusi ini baik pemikiran berupa pertanyaan maupun komentar dalam suasana bebas risiko. Maksudnya suasana bebas risiko ini jangan beranggapan negatif
bahwa jangan-jangan kalau saya tanya begini, Pak dosennya marah, kemudian nilai saya turun. Enggak. Jadi suasana bebas risiko. Jadi tidak ada hubungan antara komentar Anda dengan ya nilai, kecuali Anda berkata yang tidak benar. Tidak benar maksudnya ini ya mengecek, jadi mengintimidasi. Tapi kalau jawabannya tidak benar, ya tidak ada persoalan. Atau pertanyaannya tidak mengarah, tidak ada persoalan. Yang jelas jangan mengintimidasi, jangan mengejek, jangan membuli. Ya ini yang dimaksud dengan bebas risiko. Dan aktif mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Jadi harapan saya begini, ya pada saat kita sudah memulai kuliah, ada tugas, ya cepat merespon. Kenapa? Karena itu semua akan menjadi aspek yang mempengaruhi hasil belajar Anda. Kadang kenapa Pak, misalnya ada yang Pak, kenapa saya punya nilai sekian, sementara teman saya ya begini nilainya lebih tinggi dibanding saya. Nah, saya kasih masuk semua. Persoalannya Anda kasih masuk, tugasnya melewati. Kadang begini, ya pengalaman selama pembelajaran pandemi ini, ada mahasiswa saya sudah berikan peluang, ya kadang kalau ada tugas individu itu, ya kalau tugasnya materi hari ini, maka pengumpulannya itu sebelum materi selanjutnya. Jadi akan ada kesempatan 1 pekan untuk melakukan atau membuat. Tetapi ternyata itu tidak dilakukan. Dan nanti setelah habis masanya baru melapor WA, Pak tidak ada jaringan, Pak begini Pak, saya terlambat, bisakah dibuka lagi? Waduh. Nah, oke. Ya, saya bijaksanai, buka lagi. Perbedaan antara yang dibuka lagi dengan yang tepat waktu itu pasti perbedaan skornya itu ada. Nah, jadi di situ saya katakan ya bagaimana Anda betul-betul aktif mengumpulkan. Upayakan sebelum waktunya habis Anda sudah bisa mengumpulkan. Nah, yang selanjutnya hasil belajar laporan. Nah, ini bisa dibuat secara kelompok ya karena ada juga nanti tugas-tugas kelompok. Ada yang nanti menjadi tugas-tugas kelompok. Nah, ini penilaian. Bagaimana Anda supaya bisa mendapat nilai yang maksimal? Ada 4 unsur. Ya, kehadiran di Adlink, Zoom, WA. Ya, kalau hadir 100% itu kali 10. Jadi skornya kehadiran itu. Ini baru hadir ya. Hadir tanpa apa-apa. Sudah dapat skor 10. Hadir hanya jadi penyimak. Nah, tapi saya harapkan kalau hadir di Zoom, semuanya harus buka videonya. Ya, semua harus buka video. Ya, kemudian UTS 20%, UAS 20%. Nah, berarti sudah berapa? 50. Tugas kelompok 15%. Tugas mandiri, keaktifan itu 35%. Jadi tertinggi. Ya kenapa saya buat pola begini, tugas mandiri tertinggi karena kita masa pandemi. Jadi menjaga 5M. Ya, menjaga 5M, mengurangi pertemuan. Jadi mengurangi tugas kelompok. Makanya saya tinggikan 35% tugas mandiri. Ya. Nah, bobot ini akan menjadi penghitung pada saat ya, kita berakhir proses perkuliahan. Kehadirannya dikali 10%, UTS UASnya 20%, tugas kelompoknya 15%, tugas mandiri keaktifannya itu 35%. Nah, berarti Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu jadi harus Anda catat baik-baik ini bobot skor penilaian. Ya, karena disinilah patron kita. Berarti kalau dia menggugat, Pak, kenapa nilai saya gini? Boleh jadi tugas mandirinya yang masalah. Karena hampir ya ada 35%. Tertinggi dia tugas mandiri. Anda gabung saja UTS, UAS dengan kelompok, itu baru sebanding dengan mandiri. Anda gabung 3 itu, UTS, UAS, tugas kelompok, itu
ya Anda gabung dua. Jadi UTS misalnya Anda gabung dengan kelompok, itu baru sebanding. Dan saya di 4 ini harus ada semua. Jangan sampai ada yang kosong. Wah, biarlah saya hanya dapat 85%, biar tugas kelompok tidak ada. Tidak bisa. Harus ada yang menjadi nilai. Harus. Jadi kalau tugas kelompok betul-betul kelompok, karena nanti ya polanya kalau tugas kelompok, ya misalnya hanya berdua atau bertiga di situ, ya kita akan bisa melihat siapa yang punya keaktifan di kelompok itu, siapa yang tidak. Nah, itu bobotnya. Nah, kemudian aturan tambahan, ya hal-hal yang kurang jelas, jangan segan dikomunikasikan. Ya, biasakan bekerja dengan rencana jadwal. Ya, sangat kurang arif menunda-nunda pekerjaan apabila ketika pekerjaan yang membutuhkan perenungan dan refleksi. Buatlah rencana belajar Anda untuk 1 semester dalam lembar kertas manila. Ini kan menjadi patron kita. Ya, nomor 1, 2, 3 ini merupakan obat stres, kesulitan di masa depan. Nah, konsultasi via dosen bisa melalui nomor 082358696116. Ya, kemudian berpakaian sopan dan rapi sesuai kode etik mahasiswa. Nah, jadi walaupun kita melalui Zoom, ya jangan ada pakai kaos oblong. Ya, jadi walaupun melalui online, jangan pakai kaos oblong. Artinya malaikat akan mencatat bagaimana sikap perilaku Anda pada saat melakukan proses pembelajaran. Kalau orangnya serius, berarti orangnya itu siap. Kalau siap, berarti berpakaian saja juga sudah siap. Nah, itu. Nah, sesuai dengan niat Anda. Kalau niat Anda serius dan berpakaiannya siap, maka otomatis proses pembelajarannya juga akan lancar. Tapi kalau Anda tidak siap, ya hanya sekedar yang penting ikut dengan pakaian acak-acakan, maka justru itu juga akan dicatat oleh malaikat bahwa ini orang tidak serius. Ya. Jadi sebenarnya kunci keberhasilan itu adalah keseriusan kita. Kalau kita serius, maka pasti insya Allah kita akan berhasil. Nah, dan yang terakhir, saat pembelajaran online harus aktif. Apabila gunakan Zoom, kamera diaktifkan. Oke. Saya kira inilah yang menjadi topik-topik kita pada pertemuan awal ini. Ya, kata kunci yang saya ingin berikan, sukses untuk kita semua, tidak ada yang sulit selama ada kemauan. Jadi kalau Anda betul-betul punya kemauan, insya Allah pembelajaran statistik itu mudah. Sekali lagi, pembelajaran statistik itu mudah. Jangan mengatakan statistik itu sulit. Walaupun saya yakin, saya pahami banyak orang yang sangat-sangat tidak tidak menyukai statistik karena di situ akan berhadapan dengan rumus-rumus, berhadapan dengan angka-angka. Saya katakan bahwa mudah karena dari aspek keilmuan, ini saya sendiri backgroundnya bukan statistika murni. Jadi bukan statistika murni, tapi sudah berapa tahun itu diberi amanah untuk mengajarkan ini, mendampingi mahasiswa dalam proses pembelajaran ini, dan alhamdulillah tidak ada kendala-kendala yang berarti dalam pembelajaran ini. Saya kira demikian, terima kasih, selamat belajar, semoga Anda sukses ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.